Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar dalam pembelajaran matematika. Nah, kemarin kalian sudah berjumpa dengan Bu Meita dan kita telah mempelajari cara mengurutkan pecahan. Kali ini kita juga akan mengurutkan pecahan, akan tetapi fokus kita pada kali ini adalah membandingkan pecahan dengan mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Nah, apa sih itu KPK? Kemarin Bu Meita sudah memberi clue ke kalian kalau dalam menyamakan penyebut itu bisa dicari dengan mencari KPK. KPK itu adalah kependekan atau singkatan dari kelipatan persekutuan kecil. Nah, apa ya? Yuk kita langsung ke contoh saja ya. Jika kemarin kalian ketika ada soal untuk mengurutkan pecahan, misalkan ada pecahan 1/2, 2/3, dan 1/4. Ini kemarin kalian sudah bisa menyamakan penyebutnya, yaitu dengan ilmu kira-kira. Kira-kira berapa ya? Nah, kemarin kalian menjawabnya dengan angka berapa? Ya, 12. Kemudian 12 dibagi 2, 6. Lalu 6 kalikan 1. Ya, di sini tulis 6. Kemudian 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Kemudian yang terakhir 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Nah, ini kemudian diurutkan saja. Kalau dia disuruh mengurutkan dari terbesar, berarti kita cari yang terbesar. Oh, di tengah. Ternyata 2/3. Kemudian habis 8, 6. 6-nya adalah 1/2. Tulis. Maaf, 1/2. Kemudian setelah itu yang terakhir 3/12 itu adalah 1/4. Nah, ini jadi urutan terbesarnya adalah 2/3, 1/2, kemudian 1/4. Akan tetapi ini dengan ilmu kira-kira. 12 di sini kita dapatkan dari mana sebenarnya? Nah, ini sebenarnya adalah dari KPK antara 2, 3, dan 4. Caranya bagaimana ya mencarinya? Yuk kita belajar bareng. Ketika kalian menjumpai soal, jika ada 3/4, kemudian pecahan 1/2, kemudian 5/8. Nah, ini kita akan bagi atau ubah penyebutnya menjadi berapa ya? Nah, ini adalah kalian bisa menggunakan KPK. Kemarin, kalau kalian caranya adalah dengan mengalihkan antara 4 kali 2 kali 8 itu boleh. Akan tetapi itu nanti hasilnya sangat banyak. Dan itu buang-buang waktu, buang-buang pikiran. Nah, akan lebih efektif jika kalian menggunakan KPK. Jika kita sebagai contoh di sini yang dicari KPK-nya adalah penyebutnya yang bawah. Ada 3 angka, kita cari semuanya. Karena yang akan kita bandingkan ini ada 3 pecahan. Nah, kita cari dulu ya. Yang pertama 4, kemudian ada 2, kemudian ada 8. Nah, kita akan mencarinya dengan pohon faktor terlebih dahulu. Nah, ini beranak ya, ini pohon faktor namanya. 4 itu bisa dibagi dengan angka berapa? Nah, ini pembaginya itu boleh dari angka 2. Nah, pembaginya juga harus dimulai dari angka terkecil, yaitu angka 2. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang penting bisa dibagi. Dan dia akan berhenti ketika bilangan itu adalah bilangan prima. Nah,
Nih, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Oke, 2 sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan berapapun ya, kecuali bilangan 2. Karena di sini 2 merupakan bilangan prima. Nah, di sini anak-anak juga harus tahu apa itu bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri atau bilangan satu. Dia tidak bisa dibagi habis dengan bilangan selain bilangan itu dan bilangan satu. Jadi, contohnya dimulai dari 2. Kalau satu itu bukan bilangan prima ya. Bilangan prima itu dimulai dari 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, 9 bukan bilangan prima ya, karena 9 itu bisa dibagi dengan 3, 10 juga bukan, kemudian 11. Nah, 11 ini hanya bisa dibagi dengan 11 dan hanya bisa dibagi dengan 1. Kemudian 13, lalu ada 17, kemudian 19, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, di sini kita kembali lagi ke pohon faktor kita selesaikan dulu. 2 itu tadi bilangan prima ya. Jadi tidak usah dibuat pohon faktornya, tidak apa-apa karena ini sudah bilangan prima. Ya. Kemudian yang 8 kita bagi jadi 2. Hasilnya 4. Oke, 4 dibagi lagi 2. Hasilnya 2 ya. Nah, ini boleh dilingkari. Kemudian dari KPK, dari pohon faktor yang telah kita buat, kita mendapatkan faktor persekutuan. 4 itu hasilnya dari 2-nya ada 2, berarti kita sebut sebagai 2 pangkat 2. Kemudian ini 2, karena dia bilang prima, kita tulis saja sama dengan 2. Kemudian 8 ini kita peroleh dari 8 sama dengan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Oke, di sini tujuan kita adalah mencari KPK. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Akan tetapi, jika kita menggunakan pohon faktor dalam mencarinya, clue-nya adalah cari bilangan seluruhnya. Nah, atau kabeh. Karena KPK kabeh ya. Kabeh. Dan jika ada yang sama angkanya, cari pangkat terbesar. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita mau mencari KPK dari 4, 2, dan 8, di sini perhatikan. Ternyata di sini angkanya sama semua, 2, 2, 2. Akan tetapi di sini pangkatnya berbeda. Ada yang 2 pangkat 2, ada yang tidak ada, itu artinya pangkat 1. Kemudian ada yang 2 pangkat 3. Nah, perhatikan rumus ketika kita mau mencari KPK. Cari bilangan seluruhnya, KB. Tetapi jika ada yang sama angkanya, cari pangkat terbesar. Nah, kita lingkari angka-angka yang sama. Dalam lingkaran berarti angkanya sama. Cari pangkat terbesar, berarti pilih salah satu dari angka yang sama ini pangkatnya yang terbesar. Berarti berapa? Ya, ternyata 2 pangkat 3. Berarti bisa kita tulis ya. Kita tulis di sini KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu artinya bukan 2 kali 3 ya anak-anak, tetapi 2 kali 2 kali 2. Nah, ini 2-nya sebanyak 3 kali 1, 2, 3. Ini artinya 2 pangkat 3. Kita hitung 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ya, ketemu KPK-nya adalah 8. Nah, kita kembali ke soal lagi. Perhatikan. Soalnya adalah ini, 3/4, 1/2, dan 5/8. Nah, ini kita disuruh mengurutkan
dari yang terkecil. Kita tulis ya, 3/4, kemudian 1/2, kemudian 5/8. Nah, ini kita samakan dulu. Tadi penyebutnya, ketika kita mencari KPK, hasilnya adalah 8. Berarti kita tulis 8. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Ya, 2 dikali atasnya. Oke, 6. Terus kasih koma. 8 dibagi 2, 4. Kalikan 1. Oke, 4. Kemudian 8 dibagi 8. 1 kali 5, 5. Ya, ketika kita diminta mengurutkan urutan dari terkecil, nah, ini urutan dari terkecil. Perhatikan angkanya. Yang mana ya yang terkecil? Oh, yang tengah, 4/8. Yang tengah itu posisinya adalah 1/2. Kemudian ada 5/8. Oh ya, ternyata tetap 5/8. Dan yang terakhir adalah yang di sisi kiri, angka 6 terbesar ternyata. 3/4. Nah, ini adalah urutan dari yang terkecil. Seperti itu ketika kita menyamakan penyebut dengan KPK. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain ya. Nah, ketika ada contoh lain, misalkan Bu Maita punya pecahan berapa ya? Ya, kita buat 6/9, kemudian 5/12, kemudian 3/20. Nah, ini kita mau menyamakan penyebutnya dengan angka berapa? Tentunya kalian kalau mengalihkan seluruh angka penyebut yang bawah ini kalian kalikan, tentunya kan banyak sekali. Nah, cara paling efektif yaitu dengan mencari KPK. Benar sekali, kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu ada 9, 12, dan 20. Kita cari ya. Nah, 9 kita bagi 2 tidak bisa. Bagi 3, oke bisa. 9 bagi 3 yaitu 3. Baik, kemudian 12. 12 itu dibagi 2 bisa ya. Nah, untuk perhatian buat anak-anak, jangan sampai kalian membaginya dengan angka yang langsung besar. Misalkan 12 itu bisa dibagi 6, langsung dibagi 6 aja, nggak boleh ya. Jadi harus urut dari yang terkecil. Kalau 12 bisa dibagi 2, ya dibagi 2 dulu. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Oke, 6 dibagi 3 bisa ya, tetapi 6 itu bisa dibagi 2 dulu. Makanya kita bagi 2 dulu, jadi hasilnya 3. Yang kedua, yang 20 kita bagi 5 bisa, tetapi kita bagi 2 kan dia bisa. Jadi kita bagi 2 dulu. 2 hasilnya adalah 20 bagi 2, 10. Oke. 10 dibagi angka kecil dulu, 2. Oke, hasilnya 5. Ya, ini perhatikan. Tentunya ini sudah bilangan prima ya. Yang bagian ujungnya ini prima, sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan berapapun lagi. Nah, kita tulis faktornya. 9 itu dari 3-nya ada 2, jadi 3/2. Kemudian 12 itu sama dengan 2-nya ada 2, 2/2 ada 3 ternyata. Kita tulis kali 3. Lalu 20 itu dari 20 itu 2-nya ada 2 ya, 1, 2, berarti 2/2. Lalu ada 5, berarti tulis saja kali 5. Nah, kemudian jika sudah ketemu seperti ini, kita bisa mencari KPK. Jangan lupa, KPK itu dicari yang jika ada yang sama, pangkatnya cari yang terbesar dan kalian harus mengalihkan semuanya KB. Nah, perhatikan di sini kita cari angka yang sama dulu. Ternyata 2 itu punya angka yang sama. Di sini ada 2/2 dan 2/2. Nah, jika ada angka yang sama, kalian bebas pilih salah satu saja.
2 pangkat 2 ya. Kemudian dikali, nah ini perhatikan ada 3, lalu ini ada 3 pangkat 2. Nah, karena sama-sama 3, tetapi ketika ada yang sama, tadi dicari bilangan yang pangkatnya terbesar, karena KPK itu serakah kabeh gede. Nah, jadinya harus kalian kalikan. Ini pilih salah satu yang pangkatnya terbesar, 3 atau 3 pangkat 2. Ya, tentunya 3 pangkat 2. Kemudian dikali 5, karena di sini ada 5 ya, karena KPK itu kabeh, makanya dikalikan, walaupun dia tidak ada yang sama dengan yang lain. Nah, lalu kita hitung, 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. 4 dikalikan 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3, 9 dikali 5. Oke, kita hitung ya. 4 kali 9 kali 5 berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 180. Nah, ini adalah KPK-nya. Kita sudah bertemu dengan KPK. Kalau kalian sudah menemukan KPK-nya, kita tulis soalnya dulu. Tadi kita diminta mengurutkan pecahan 6 per 9, 5 per 12, 3 per 20. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi 180 per 180 ya. Nah, ini ketika sudah menjadi 180, lalu 180 dibagi 9. Oke, 20 dikali 6 ya 120 ditulis secara urut. Lalu 180 dibagi 12. Oke, 15 kalikan 5 ya 75. Kemudian yang terakhir 180 dibagi 20. Baik, 9. Lalu 9 dikalikan 3 ya 27. Nah, ketika sudah sama penyebutnya, jika kalian diminta untuk mengurutkan misalnya urutan dari terkecil, nah tinggal diurutkan saja. Diurutkan pembilangnya dari yang paling kecil. Tentunya ini ya 27, yang paling kanan berarti 3 per 20. Kemudian tengah 5 per 12. Dan yang terakhir yang paling kiri tentunya 120 per 180 ya. Ada 6 per 9. Dan ketika kalian diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar ya, urutan dari terbesar. Nah, ini kalian balik saja dari yang paling kanan ke kiri. Otomatis 6 per 9, 5 per 12, kemudian 3 per 20. Nah, itu adalah cara mengurutkan dengan langkah menyamakan penyebut dengan KPK. Begitu ya anak-anak. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa ajukan lewat komen di WhatsApp atau Japri ke Bu Maita ya, Bu Maita tunggu. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah paham, Bu Maita ada tugas untuk kalian, silahkan ditulis di buku tulis matematika kalian, kemudian kerjakan dengan caranya, tentunya dengan langkah menyamakan penyebut dengan KPK, kemudian mengurutkan pecahan-pecahan yang Bu Maita berikan pada soal ya. Bu Maita beri soalnya, sama-sama ditulis ya. Untuk soal yang nomor 1, soalnya adalah urutkan perintahnya dari yang terbesar. Di nomor A ya, ada 5 per 6, 7 per 10,
kemudian 9/14. Nah, kemudian untuk yang B, 3/4, 5/6, 11/20. Ini yang B. Kemudian untuk soal yang kedua, Bu Maita minta kalian mengurutkan dari yang terkecil. Nah, perhatikan perintahnya ya, jangan sampai terbalik. Soal yang A, pecahannya adalah 3/8, 5/12, dan 7/9. Kemudian yang B, ini adalah 2/6, kemudian 4/9, kemudian 1/10. Nah, ini adalah soal-soal untuk kalian. Silahkan dikerjakan di buku tulis matematika kalian. Kerjakan dengan langkah atau caranya. Samakan penyebutnya terlebih dahulu karena di sini perhatikan penyebutnya berbeda semua ya. Nah, ini kalian samakan dengan KPK-nya. Oke? Jika sudah, silahkan dikerjakan. Bu Maita tunggu. Fotokan jawabanmu beserta langkahnya ke WhatsApp Bu Maita. Bu Maita tunggu ya. Dan Bu Maita akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak, semangat mengerjakan, semangat belajar. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.